Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Shalom, selamat pagi. Di penghujung bulan Juni ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia Mojokerto. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya tetap setia dalam ibadah dan pelayanan di gereja kita. Kami juga mengingatkan kembali akan persekutuan sektor yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli di sektor masing-masing. Tentunya kami mengundang jemaat dan simpatisan sekalian untuk dapat hadir di persekutuan sektor ini untuk menjalin kesatuan
dan keeratan antar jemaat sektor. Juga untuk si wanita, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu akan ada persekutuan si wanita gabungan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli pukul 18, tempat di GKI Bajem Pacet. Untuk itu kami mengundang kaum wanita gereja kita untuk dapat berpartisipasi dan hadir dalam persekutuan gabungan nanti. Pada hari ini, pada ibadah kali ini akan ada pelantikan panitia kegiatan GKI Mojokerto periode 2026-2027. Untuk susunan calon panitia kegiatan akan dapat disimak di dalam warta jemaat kita pada hari ini. Jika Tuhan menghendaki dan tidak ada surat keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan peneguhan penatua untuk masa pelayanan periode 19 Juli 2026 hingga 20 Januari 2030 pada kebaktian Minggu 19 Juli pukul 9 pagi di GKI Lawu. Pada tanggal 5 Juli nanti kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada pukul 6.30 di GKI Gama, pukul 9 di GKI Lawu, serta pukul 17 di GKI Bajem Pacet Mojokerto. Mohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Jemaat dapat mengisi daftar kehadiran untuk perjamuan kudus melalui Google Form yang sudah disebarkan di grup sektor masing-masing maupun di grup WA gereja kita. Mohon dapat mengisi untuk dapat mendata lebih awal untuk keikutsertaan kita semua dalam perjamuan kudus nanti. Demikianlah informasi seputar gereja kita yang dapat kita simak bersama. Pada hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Febrian Eka Sandi Nugroho dengan tema Bukan Ketundukan Brutal. Kami pun mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman, pelayan kebaktian, dan juga kami mengucapkan dan menyambut selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di Gereja Lawu. Dan kami selalu mengundang untuk kehadiran di minggu-minggu selanjutnya. Kami mohon untuk dapat berdiri dan memperkenalkan diri untuk jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di Lawu ini. Apakah ada? Tidak ada ya, kiranya kita semua jemaat-jemaat yang selalu taat dan tekun dalam ibadah-ibadah kita. Umat terkasih, sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama bersaat teduh. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa setia mengiringi jalan kita. Tidak perlu takut ketika Yesus menjadi pandu kita.
Setiap suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Karena anugerahnya saat ini, kita datang dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari bersama kita mengangkat pujian, di jalanku diiringi. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita, buah tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Seringkali beriman kepada Allah dipahami sebagai segalanya akan mudah dan baik-baik saja. Ketika kesukaran dan kesusahan terjadi di dalam realitas kehidupan, pemahaman tersebut membuat kita mengalami kesulitan untuk tetap beriman kepada Allah, bahkan kecewa dan meragukan Allah. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di tengah godaan yang sering menggoyahkan iman kita, mari terus bertekun dalam Tuhan dan minta agar kita selalu dikuatkan. Terus harap akan Yesus, pasti kita menang. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.
sejuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kita satu dalam doa. Dalam hidup sehari-hari kami Tuhan, mohon maaf ketika kami seringkali bersikap tidak setia. Kami membuat standar kebenaran kami sendiri. Kami tidak menempatkan Tuhan sebagai sandaran utama. Maka Tuhan, saat ini kami mohon ampun kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, dan menyelamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah Tuhan, seru doa pengakuan dosa kami. Amin. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu, takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Hidupmu bagaikan daun, segera akan layu. Demikian hidup manusia. Firman Tuhan yang kekal diberi padamu. Peganglah dengan teguh selamanya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh.
jiwaku tentram serta-Mu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Kita bangkit berdiri. Tuhan adalah sumber pengampunan yang setia dan adil dalam segala jalannya. Mendengarkan doa anak-anaknya yang dinaikkan dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Roma 6 ayat 22-23 bunyinya demikian. Tapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai untuk kita semua. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat sobatku. Silakan duduk kembali. Saat ini kita bersama akan menerima firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menerima sabda firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur Tuhan, saat ini kami bersama akan menerima firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi firman yang hidup. Karena firman ini adalah firman yang hidup, maka kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan menerimanya dan menuntun kami untuk kami dapat melakukannya. Terpujilah Tuhan, hiduplah dalam diri kami. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 dengan perikop iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya itu, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya berserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari yang ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku," sahut Abraham. "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan," sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 13 secara bersahutan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Ia baik kepadaku.
maka lagi kau lupakan terus? Sampai kapan kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus khawatir, dan sepanjang hari aku bersedih. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Pandanglah dan jawab aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku jadi bercahaya, agar jangan tertidur, ya tertidur dan mati, agar musuh tak bersorak kegirangan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 23. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun, syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Bacaan Injil kita berikutnya dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Akan saya bacakan untuk kita. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah demikianlah seluruh bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketertundukan brutal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, brutal itu berarti lebih dari total. Ya, mau badai, mau apa, itu pasti akan diikuti. Mau itu di luar nalar, maka itu akan diikuti. Ya. Contoh sesuatu yang di luar nalar itu seperti apa? Nah, saya tunjukkan slide saya ya. Nih. Oke. Wah, L-nya turun, K-nya turun, dibacanya tumbal proyek. Bapak Ibu. Ini kan sudah di luar nalar. Tapi sampai sekarang katanya masih ada. Ini betul atau tidak? Loh, betul ya. Saya pikir enggak gitu. Ya. Betul. Katanya gitu, nanti kalau ada bangunan itu harusnya usianya itu 50 tahun. Kalau 10 tahun sudah retak-retak kurang itu tumbalnya. Ya. Dan ini bukan hanya Bapak Ibu ya. Betul, jadi saya itu dulu waktu kecil itu juga begitu. Di atas rumah saya itu ada kepala babi Bapak Ibu. Sampai udah jadi tulang. Terus saya tanya kepada bapak saya, ini apa Pak? Oh ini tumbal rumah kita gitu. Ya loh, iya ya diamini, babi tapi. Lah eman dimasak enak. Ya dikubur, jadi ternyata dikubur katanya di pondasinya gitu. Ya, loh ini kan begini, ini salah satu hal yang masih diamini katanya. Ya, sampai sekarang. Brutal loh ini. Kenapa? Tumbal proyek masih ada? Enggak tahu. Ya, diadakan aja dulu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara terkasih awalnya ya karenanya apa? Karena kalau ada ada itu tragedi di proyek begitu atau apa, nah itu sudah dianggap tumbalnya begitu. Intinya adalah seseorang itu biasanya memberikan tumbal karena punya harapan apa? Rekan-rekan yang terkasih, harapannya adalah akan ada keberkahan dari pengorbanan yang diberikan. Makanya orang akan memberikan sesuatu terlebih dahulu. Gitu. Orang mau kaya katanya nanti keturunan keberapanya nanti akan jadi korban. Ya, harus ngasih sesuatu dulu baru nanti akan jadi korban. Baik, mari kita kembali ke Alkitab. Abraham orang kaya, wah kaya sekali Abraham, duitnya banyak, ya, penderitaan dapat tambah banyak uangnya, oke, ya, pembantunya banyak, ternaknya banyak, tanahnya luas. Terus ketika Tuhan minta anakmu korbankan kepadaku, apakah Tuhan minta tumbal berarti? Loh, jangan-jangan begitu. Pernah kepikiran gak Bapak Ibu? Ya, jangan-jangan itu ternyata kenapa Tuhan sampai 100 tahun gak punya anak itu, jangan-jangan anak-anak sebelumnya itu ditumbalkan.
Makanya sampai Iskak diminta. Saya katakan di sini, pemikiran itu sebenarnya tidak begitu salah. Ya. Karena apa, sahabat-sahabat terkasih? Di zaman Abraham itu hidup satu dewa namanya Dewa Moloch. Nah, Dewa Moloch ini dikenal juga sebagai dewa yang suka minta tumbal. Ya. Boleh bantu next? Dewa Moloch ini hidup di masa Asia Barat Daya kuno. Dan dia ini suka meminta anak sebagai korban persembahan. Korban persembahan itu bukan diberikan kayak orang baptis ya, tidak. Tapi dibunuh Bapak Ibu, dimatikan sebagai persembahan. Nah, jadi ilustrasi di situ terlihat patung Dewa Moloch itu dibakar. Itu patungnya dari tembaga atau dari besi panas. Nah, terus seseorang akan memberikan anaknya yang masih kecil itu nanti akan jadi dipangku sama dewa itu. Mateng, Bapak Ibu. Ditaruh di situ jadi anaknya akan mateng sambil ditopang itu. Ya. Kepercayaannya adalah si anak itu ya hidupnya bahagia bersama Dewa Moloch. Nah, Dewa Moloch akan memberikan kebahagiaan kembali kepada yang mempersembahkan. Itu hal biasa di zaman Abraham. Anak itu diberikan, anak itu dijadikan persembahan, manusia itu dijadikan korban persembahan itu sudah biasa. Jadi sebenarnya bacaan kita hari ini tuh fakta di balik kisah Abraham itu begini Bapak Ibu ya. Next lagi. Nah, atasnya. Oh ya betul ini ya, betul. Jadi Abraham itu memang terkejut secara emosional, tapi sebenarnya Abraham itu tidak terkejut secara kultural. Jadi secara emosional Abraham, ya ampun Tuhan, anakku cuma satu ini dikorbankan untuk Tuhan. Tapi secara kultural Abraham gak terkejut karena kenapa? Di zaman itu sudah biasa. Ya. Orang mau kaya, orang mau hidup sejahtera, orang mau berkat luar biasa, ya harus mengorbankan salah satu anaknya. Bedanya di zaman itu anaknya orang itu bisa punya anak 12, 15 Bapak Ibu. Dikorbankan satu kan gak kroso katanya gitu. Ya. Nah, Abraham merasa ketika berkat dia sudah rasakan dia selama ini luar biasa banyaknya, akhirnya dia punya anak, ketika diminta anaknya untuk Tuhan, maka Abraham tidak ragu di situ, ya sudah Tuhan, memang sudah biasa seperti ini, makanya diberikan anaknya untuk Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tapi kalau kita hanya berhenti di sini, maka kita bisa katakan inilah ketertundukan yang brutal. Dan Tuhan tidak menghendaki ketertundukan yang brutal ini. Kalau kamu mau ikut aku, maka kamu harus tahu. Kamu jangan asal ikut budaya yang ada, kamu jangan asal ikut-ikutan, bisa jadi itu budaya yang salah. Ya. Dan sebenarnya kisah ini bukan hanya Tuhan itu sedang menguji iman Abraham, tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan di sini juga sedang bicara soal pada waktu itu ada budaya yang salah dihidupi oleh orang-orang yang tinggal di daerah Kanaan. Tapi Bapak Ibu menariknya di sini. Abraham sebagai bapak orang beriman, benar-benar imannya luar biasa. Ya. Jadi Abraham itu ketika ya sudahlah tak korbankan Iskak, pikiran dia bukanlah Iskak itu akan oh ini bayaran atas kekayaanku, oh ini tanda ketertundukanku sama Tuhan, bukan. Ya, kata kuncinya ada di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Nah, next. Jadi ketika Abraham itu sedang dalam perjalanan di situ, kitab Ibrani menuliskan bahwa Abraham itu yakin mengorbankan si Iskak, ternyata bukan karena dia punya pemikiran transaksional tumbal, bukan. Tetapi dia berpikir seperti ini. Ya. Saya bacakan. Karena iman Abraham mempersembahkan Iskak. Ayat 19, ia berpikir bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan
seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham itu yakin, oh ya gak apa-apa, ya sudah Tuhan. Nanti juga Ishak ini meskipun mati pasti akan dihidupkan kembali. Bapak Ibu, seberiman apa Abraham itu? Kalau orang normal maka dia berpikir, oh ini Ishak mati, maka aku akan mendapatkan yang lebih-lebih lagi. Aku akan mendapatkan harta lagi, aku akan mendapatkan gantinya apa, gantinya itu gitu ya. Enggak. Abraham ini pada dasarnya dia tetap sangat mencintai Ishak. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Ishak ini akan dikembalikan lagi kepada dia. Karena apa? Karena Tuhan itu sungguh sangat penyayang dan Tuhan betapa baiknya sama aku. Tuhan nyuruh aku apa, aku yakin Tuhan iya. Tapi aku juga punya keyakinan dia bukan hanya buta, dia tahu bagaimana karakter Tuhan itu. Ya. Dan betul sahabat-sahabat terkasih, bahkan gak sampai dibunuh. Next, ketika di ayat 12 cerita, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ya, dihentikan itu Abraham, jangan jadi. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next. Imamat 18 ayat 21 akhirnya mencatat bahwa bacaan kita hari ini bukan hanya sedang menguji iman Abraham, tetapi sejak saat itu pengorbanan manusia itu resmi dilarang dalam kebudayaan orang Yahudi, dan itu perlu dicatatkan. Bahwa Tuhan itu enggak perlu pengorbanan yang berlebihan. Yang diperlukan oleh Tuhan itu seberapa jauh imanmu, seberapa jauh prioritasmu. Karena Tuhan pasti akan memberikan lebih yang terbaik daripada yang kamu berikan kepada Tuhan. Itu ya. Next, kita istirahat dulu. Oke. Firman saya mungkin hari ini berat, tapi saya akan ceritakan dalam kisah yang pernah saya alami Bapak Ibu ya. Jadi saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu saya SD, saya pernah diultimatum oleh orang tua saya, kamu harus ranking sekian, antara segini begitu ya. Nah, kalau kamu bisa ranking sekian di tahun ini, maka kamu akan dihadiahi PlayStation 1. Waktu itu masih PS1. Wah, seorang anak kecil yang akan diberikan PS1, belajar tiap hari, rajin berdoa supaya nilainya bagus. Mau ulangan tuh berdoa dulu, belajar dulu ya, supaya nilainya bagus. Oke, begitu nilainya bagus berdoa, puji syukur kepada Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, di tahun itu saya dapat ranking paralel. Ya, bahagialah, bahagia. Langsung diajak, milih PS-nya mana, dibawa pulang. Ya, dengan klausul PS itu hanya boleh dimainkan Sabtu dan Minggu. PS itu dimainkan Sabtu dan Minggu Bapak Ibu, ya, membuat saya 1 bulan pertama gak mau sekolah Minggu karena waktunya main PS. Ya, lah, ya lu berjuang lo dapat PS-nya kok, ya kan? Dan bolehnya hanya Sabtu dan Minggu. Habis itu bulan kedua PS itu dimasukkan kembali ke lemari, dikunci. Lalu orang tua saya bilang apa? Rekan-rekan, jadi kamu itu loh, mau minta PS itu kan kamu berdoa. Lah kok begitu dapat PS-nya kamu gak mau sekolah Minggu, gak berdoa lagi. Ya, nuangis saya waktu itu masih kecil, nuangis wah gitu kan. Ya, nah akhirnya tetap sekolah Minggu dulu, pulang sekolah Minggu lah baru PS-an lagi gitu ya. Tapi tetap kasih waktu. Nah, maksud saya di sini bagaimana sahabat-sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan? Ya, kalau kita lihat kisah Abraham, Abraham itu dari awal dia minta anak dan apa ya, dia berdoa ini dan itu ini dan itu. Nah, ketika dia akhirnya mendapatkan Ishak, Tuhan ingin melihat apakah prioritas dia masih Ishak? Sebatas Ishak atau prioritas dia masihkah aku? Masihkah Tuhan? Gitu. Makanya Tuhan bilang, ayo korbankan Ishak. Dan ketika Tuhan bilang korbankan Ishak, Abraham tetap
mencintai Ishak, tetapi Abraham juga tetap tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Karena dari awal Tuhan tahu bahwa Ishak ini adalah milik Tuhan yang diberikan kepada Abraham untuk menggenapi janjinya. Nah, apa yang saya katakan di sini, sahabat-sahabat terkasih, ya, banyak dari kita yang mungkin punya Ishak dalam diri kita. Bisa jadi kalau kisah saya adalah PS, karir, pekerjaan, istri, apapun itu yang dulu kita doakan, kita minta kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, bantu aku Tuhan, hidupkan aku Tuhan, jadikan aku dengan Dia Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan, kita lupa bahwa iya, apa yang kita genggam itu jangan-jangan dari Tuhan. Ya. Tapi sahabat-sahabat, Tuhan itu enggak minta kok. Enggak. Tuhan enggak bilang, oh ya sudah karirmu korbankan di atas itu gitu ya. Sudah lupakan karir itu yang menjauhkanku. Enggak. Tuhan enggak minta itu. Yang Tuhan minta adalah tetap cintai apa yang sudah kukasih kepada kamu. Ya, tapi jangan lupakan aku. Dan Abraham dapat hal itu, sahabat-sahabat yang terkasih. Ya. Dan Abraham ketika Tuhan menepati janjinya, maka ia juga menepatinya janjinya kepada Tuhan bahwa Abraham tetap setia kepada Tuhan. Nah, maka dari itu next, saya akhiri ibadah kita dengan pertanyaan, apa yang masih menjadi Ishak di dalam hatimu? Sudahkah Ishak itu bersama diajak untuk menghidupi Tuhan, atau Ishak itu masih menjauhkanmu dari Tuhan? Ingat, Ishak itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Mari kita juga ajak Ishak itu bersama menyembah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam kesatuan gereja Allah di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan pelantikan bagi saudara-saudari panitia kegiatan. Gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Maka sehubungan dengan itu, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik menjadi pengurus panitia kegiatan GKI Mojokerto untuk masa pelayanan 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027. Mari sahabat-sahabat semua, saya mengundang kita untuk satu dalam doa syukur. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkan dan pimpinlah mereka dengan Roh Kudus dalam melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu.
Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, saya akan membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik, dan ketika saya sebutkan namanya, saudara-saudari bisa bangkit berdiri. Sebagai ketua ada Pak Nanang Samudra, lalu sekretaris 1 dengan Ibu Wiwin Ardiani, lalu sekretaris 2 ada Ibu Janti Rustini Abdul Ghani, lalu untuk bendahara ada Ibu Erika Berta Supit, untuk si acara ada Ibu Erea Terisia, ada Ibu Widya Susanti, Ibu Lolita Buana, dan Pak Ade Rizky Julizar. Untuk si konsumsi ada Ibu Lili Surini, ada Ibu Andriana Wahyuningsi, ada Ibu Dwi Idawati, dan ada Ibu Yuni Retnawati. Untuk si dekorasi ada Ibu Gea Pratiwi dan Ibu Evelyn Endarto. Si perlengkapan ada Morensen, Saverius Novus, dan untuk multimedia ada Saudara Keviar dan Saudara Ozora. Ya. Saat ini sahabat-sahabat Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, nyatakan kesediaan saudara-saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan panitia kegiatan GKI Mojokerto? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Dan karena itu, berjanjikah saudara-saudari untuk melakukan pelayanan saudara-saudari dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apa jawab saudara-saudari? Oke, silahkan maju ke depan untuk membuat baris. Menghadap ke sini ya. Baik, saya akan berikan berkat dan melantik saudara-saudari sekalian. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan panitia kegiatan GKI Mojokerto, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah bisa menghadap ke belakang dulu. Jemaat silakan duduk. Ya, balik badan. Baik. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudari. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan komitmen dari pelayanan baru diucapkan. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Saudara-saudara jemaat semua, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru.
Sambutlah, dukunglah, dan bekerja samalah bersama mereka dan membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka Mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Silakan untuk pelayan-pelayan panitia kegiatan yang baru untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur senantiasa bahwa dalam ibadah ini Tuhan, kami dapat diingatkan kembali tentang firman Tuhan yang menyala-nyala dalam diri kami. Kami mengikut Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu setia dalam janjinya pada kami. Untuk itu Tuhan, sertailah juga perjalanan kami semua. Ada panitia kegiatan yang baru dilantik untuk pelayanan setahun ke depan. Ada juga setiap dari kami yang hadir di sini dalam suka maupun duka. Kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan yang berada dalam situasi saat ini. Ada yang berulang tahun, sungguh luar biasa sukacitanya. Ada juga yang bertambah usia pernikahannya dalam minggu ini. Sungguh luar biasa kesetiaan yang sudah dipakai dan diberikan oleh Tuhan. Tapi juga ada sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul Tuhan. Karena finansial, karena kondisi, beban pikirannya, dan khususnya karena sakit fisik, sakit tubuh. Ada anak Dionisius, Bu Budi, Bu Tabri, Bu Yeti, Bu Ani, Bu Indri, Pak Purbanu, Bu Dia, Pak Guru, Pak Ari, Bu Susan, dan nama-nama lain Tuhan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan yang tahu siapa sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul ini. Maka Tuhan melalui doa syafaat ini, kami mohon pulihkan kami. Dan juga untuk gereja kami Tuhan, untuk seluruh pendeta, penatua, pelayan komisi, dan juga karyawan gereja. Tuhan rawat orang-orang yang berperan dalam gereja ini, baik yang berada di depan maupun di balik mimbar Tuhan. Mereka orang-orang yang bekerja bersama, disambut dengan kami umat-umat Tuhan yang dengan setia mengikut Tuhan. Maka rawat juga, supaya kami dapat menjadi lilin yang menerangi, khususnya di tempat kami berpijak. Untuk kota maupun Kabupaten Mojokerto, untuk bangsa kami Indonesia yang berada di dalam pusaran badai dunia saat ini Tuhan. Pulihkanlah perdamaian di bumi ini, pulihkanlah bangsa kami. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Inilah Tuhan, seru doa syafaat kami. Akan kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan persembahan, terlebih dulu kami akan membacakan formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 5 Juli 2026, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena keterbatasan fisik melalui media daring. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita.
Sudahkah kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin kita dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan memakan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Sungguh sukacita yang besar bila saat ini kita punya kesempatan mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan. Dengan mengingat segala kebaikan Allah, baiklah kita mendengarkan pesan Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan dapat diberikan dengan beberapa cara, melalui kantong persembahan, melalui transfer ke rekening BCA 05022111160 atas nama GKI Mojokerto, melalui kris yang tercantum di amplop persembahan ataupun di kursi jemaat. Persembahan bulanan kartu yang tersedia di meja penerima tamu. Minggu ini persembahan khusus yaitu yang bersampul putih akan diperuntukkan untuk program sarana dan prasarana gereja. Untuk mengiringi persembahan kita akan menaikkan pujian PKJ 213. Ayat yang pertama kita nyanyikan sebelum kantong persembahan diedarkan, dan ayat yang kedua akan kita naikkan setelah kantong persembahan diedarkan. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira,
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari bait yang kedua. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Mari kita naikkan doa persembahan. Terima kasih Bapa di sorga atas pemeliharaan Tuhan atas kami semua sepanjang minggu ini. Saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan atas kami. Kiranya Engkau berkati dan dapat menjadi saluran berkat dan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak Tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Berikan yang terbaik pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ikutilah Tuhan sampai selama-lamanya. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku digenggam erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika
Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Kebangkitan kita hari ini telah usai, kebaktian kita. Namun tugas dan ibadah sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Maka dari itu marilah kita mengarahkan hati kita pada Yesus Sang Jalan Kehidupan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang membawa jalan keselamatan bagi dunia. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa di bawah ada dapur gereja. Mari kita membantu dapur gereja dengan membeli makanan dan juga ada beras. Silahkan untuk mengunjungi dapur gereja kita. Terima kasih. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku